Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kelas filsafat ilmu kelas H. Ya, kelas H ya. Ada 3 kelas ini, jadi kadang bingung yang mana. Ini mungkin agak sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa, tetap akan saya posting. Seharusnya minggu lalu hari Kamis ya. Jadi untuk yang materi perkuliahan pertemuan ketiga ya, kita ini hitung sebagai pertemuan yang ketiga, adalah dengan judul menjelajahi landasan pengetahuan ya. Sebelumnya seperti biasa, kalau kelas-kelas yang Anda punya, jadi silakan sebelum menonton video teaching saya ini, Anda membaca di dalam hati salah satu surat pendek ya dari Josama, dan kemudian Anda lanjutkan dengan menyaksikan ya video teaching saya ini untuk pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah filsafat ilmu. Oke, tentu sebelumnya kita sudah memahami definisi filsafat, kemudian hakikat ya dari filsafat ilmu bagi Anda sebagai mahasiswa sosial dan prodi ilmu politik ya, sama seperti rumpun keilmuan saya, tetapi saya di hubungan internasional. Jadi tentu manfaat penting untuk memahami filsafat ilmu dalam konteks ilmu-ilmu sosial, wabil khusus ilmu komunikasi ya, ilmu Anda. Nah, kali ini kita akan menjelajahi landasan pengetahuan ya, artinya definisi yang kita pahami dalam filsafat kemarin adalah mencintai kebijaksanaan ya. Nah, jadi kalau kita mencintai kebijaksanaan, berarti tentu kita akan mencari gitu ya. Jadi kita cari kebijaksanaan itu. Nah, kebijaksanaan itu tentu harus ada pengetahuan. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, ya kita tidak akan menjadi bijaksana. Jadi gampangnya, orang itu kalau mempunyai pengetahuan yang luas, maka dia akan semakin bijaksana. Nah, seperti itu. Nah, landasan pengetahuan ya, pernah juga saya singgung. Nanti dia akan berada di sini, berada di, oke, sebentar saya, nah, berada di bagaimana pencarian kebijaksanaan yang artinya juga penguasaan terhadap pengetahuan gitu ya. Mencari kebijaksanaan itu adalah juga memperkaya pengetahuan gitu. Nah, kita tidak akan lepas dari para tokoh-tokohnya ya, para filosofnya ya. Di zaman dahulu ya, kalau kita berkaca pada sejarah filsafat, tentu tidak akan bisa melepas dari sejarah Yunani kuno ya. Jadi ini di Eropa, kemudian ada nama-nama penting, ada Socrates, ada Aristoteles, masih ingat 3 gambar yang minggu lalu itu ya, dan ada Plato ya. Plato ini adalah muridnya Socrates ya, dan gurunya Aristoteles, jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, tentu tokoh-tokoh inilah yang melahirkan pandangan-pandangan ya tentang filsafat gitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting ya di dalam pencarian kebijaksanaan itu ya, melalui ya via pengetahuan tentu adalah cabangnya ya. Jadi nanti ada 3 cabang utama. Saya kira akan next slide ya. Jadi ada namanya metafisika atau ontologis, kemudian ada epistemologis, dan ada aksiologi ya, ada mea. Nah, untuk memahami ini ya melalui pandangan-pandangan para filosof ini ya, nanti pertanyaannya adalah
bagaimana menggugah pikiran tentang hakikat, ya. Jadi bagaimana nanti metafisika, epistemologi, aksiologi, pandangan-pandangan para filosof ini menggugah pikiran tentang hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat adalah sesuatu yang sangat inti. Hakikat itu adalah makna yang paling esensi, yang paling dasar pada sesuatu. Itulah hakikat, ya. Jadi hakikat realitas, hakikat moralitas, hakikat kehendak bebas, dan hakikat makna hidup, gitu. Jadi ketika berbicara tentang hakikat realitas adalah sesuatu yang sangat asasi, sesuatu yang sangat mendasar tentang realitas. Apa realitas? Yang Anda lihat, yang Anda rasa, yang Anda jalani, gitu ya. Itu realitas, ya. Manusia itu realitas. Apa realitasnya? Ada kepala, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada gigi, ada 2 tangan, ada badan, ada 2 kaki. Itu realitas. Kalau saya menunjukkan ini apa? Ini realitas. Apa realitasnya? Ini pen, ya, pena. Nah, mengapa bisa disebut pena? Karena nanti ada definisi dia bisa untuk menulis dan lain-lain. Itu hakikat, gitu ya. Oke, saya akhiri di slide yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, dalam pengetahuan, ya, perlu rekan-rekan pahami, di dalam pengetahuan, saya tulis di sini. Jadi saya juga sepertinya masih ingat ya di pertemuan pertama itu, ya. Jadi kalau dikelompokkan secara global begitu, pengetahuan itu yang kita bisa pahami ada yang IPS, gampangnya lah ya, ada yang IPA, ya, inilah sains, ya. Nah, jadi yang banyak berkait atau terhubung dengan masalah-masalah alam, itulah sains. Kemudian ada yang lebih kepada ilmu-ilmu sosial. Tadi yang ini, ya. Ya, ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya itu adalah filsafat ini, ya. Jadi ini termasuk pada golongan yang IPS tadi, ya, yang sosial. Oke, secara umum akan seperti itu, ya, pengelompokannya. Nah, untuk yang model sains, ya, ilmu pengetahuan yang kecondongannya itu kepada ilmu-ilmu alam, maka cara memahaminya, cara cara mengetahuinya, menggalinya, ya, yang cocok itu. Cara menggali pengetahuannya, ya, itu adalah melalui cara-cara seperti ini. Ya, jadi ada observasi empiris. Ya, jadi maksud observasi empiris itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang digali melalui percobaan-percobaan, ya, eksperimen. Itu maksudnya observasi empiris. Jadi peneliti itu, seseorang itu mendapatkan, menggali pengetahuannya itu melalui observasi, ya, atau eksperimen itu tadi. Kemudian ada juga yang bagaimana pengetahuannya itu, ya, digali melalui penemuan dan terobosan, ya. Jadi misalkan di bidang genetika, astronomi, gitu ya, fisika, kimia, gitu, itu melalui proses-proses, gitu ya. Masih juga terkait dengan ini, saya pernah mencontohkan kalau nggak salah, misalkan kita ada istilah ini H2O, itu kan air, gitu ya. Nah, bagaimana H2O, ya, atau air ini, artinya ada 2 hidrogen dan 1 oksigen, ya. Nah, ini kemudian bisa disepakati dan kemudian dinamakan air, ya, simbolnya air itu adalah H2O. Nah, itu melalui proses ini, ya, uji coba kemudian ditemukan, ya, dan itu ada sebuah terobosan. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana ilmu pengetahuan, ya, di dalam sains itu atau di dalam ilmu pengetahuan alam itu digali adalah melalui kolaborasi dan inovasi, ya. Nah, tentu ketiganya hampir mirip-mirip, ya, artinya ketika
penggalian itu melalui observasi, ya itu juga sebenarnya ada proses di dalam sebuah penemuan, dan penemuan itu adalah juga inovasi, dan inovasi biasanya menggunakan kolaborasi atau kerjasama gitu ya. Jadi bagaimana menggali ya ilmu atau pengetahuan tadi ya, boleh dengan cara seperti ini ya, ketika itu pada ilmu-ilmu yang bernuansa ilmu pengetahuan alam. Oke ya. Jadi saya ulangi sedikit lagi, kalau yang sosial ya atau yang filsafat ini tadi, pencarian kebijaksanaannya atau penggalian ilmunya adalah melalui hal-hal yang semacam ini tadi ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang sains juga 1, 2, 3. Nah sekarang kita berangkat pada kembali ke yang ilmu sosial ya, karena Anda berada di ilmu sosial, saya juga. Jadi kita kembali pada pembahasan yang cabang filsafat ini ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah ini ya, metafisika. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi ya. Nah baru nanti kita pahami ya, landasannya itu kemudian apa ya, karena tadi judulnya kan bagaimana menjelajahi landasan pengetahuan. Oke, kita mulai dari yang pertama, cabang filsafat ya. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika itu artinya apa? Metafisika itu artinya adalah menjelajahi atau memaknai hakikat realitas. Tadi sedikit sudah saya singgung ya. Jadi hakikat realitas ya, ketika kita memahami itu, maka kita sebenarnya sudah melakukan analisis di dalam cabang filsafat yang pertama, yakni ini ya, metafisika. Nah maksudnya apa menjelajahi atau memaknai hakikat realitas itu ya? Yang pertama kita memahami adanya keberadaan ya, eksistensi ya. Jadi ketika berbicara tentang hakikat realitas, maka kita berbicara tentang eksistensi ya. Jadi eksistensi atau keberadaan sesuatu itu apa ya? Ketika sesuatu itu mempunyai ruang, mempunyai waktu ya, mempunyai sebab akibat ya, kausalitas, dan keberadaan konsep-konsep abstrak. Keberadaan konsep abstrak, bukan konsep abstraknya. Kalau konsep abstrak dia bukan realitas ya, tapi keberadaannya. Jadi apa contoh konsep abstrak itu? Kita ada keimanan ya, meyakini bahwa malaikat itu ada ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat yang wajib ya, namanya wujud gitu ya. Jadi Allah itu wujud, pasti ada gitu ya. Tetapi keberadaannya itu adalah abstrak. Nah, bagaimana untuk menunjukkan keberadaan yang abstrak itu menjadi realitas? Nah itulah yang kita sebut bahwa mengapa kita kemudian diwajibkan untuk sholat, untuk zakat, untuk mengamalkan itu ya, keagamaan itu dalam rangka untuk mewujudkan ya, mengimani yang abstrak itu ya menjadi sebuah realitas. Tapi realitas itu sendiri adalah ada unsur-unsur ini, ada ruang. Jadi misalkan saya di ruangan ini atau Anda di ruangan kelas, Anda mempunyai tas, Anda mempunyai laptop, Anda mempunyai handphone. Nah itu semua benda-benda itu adalah benda-benda realitas, karena dia menempati ruang ya, dia mempunyai waktu ya, dia mempunyai kausalitas. Maksudnya ketika ada kursi ya, ini kan dari kayu ya, penyebabnya dari kayu, kemudian dikerjakan oleh tukang, dipotong, dihalusin, di macam-macam sehingga dibentuk menjadi kursi. Nah ini adalah kausalitas. Oke, itu yang pertama ya. Jadi hakikat realitas adalah keberadaan wujud ya. Kemudian yang kedua, pikiran dan kesadaran ya. Jadi kalau kita mikir ya, prosesnya itu abstrak. Wah ini saya mikir. Nah proses mikir itu abstrak.
tapi hasil pemikiran Anda tuangkan ke dalam jurnal, atau Anda tulis artikel, atau Anda tulis WA. Nah, ini hasil pemikiran, ya, itu realitas. Tetapi ketika Anda mikir untuk membuat jurnal, mikir untuk menulis WA, itu prosesnya itu yang abstrak, ya. Tapi hasil dari pemikiran itu Anda ada tulisan, nah itu baru realitas, ya. Nah, itu juga pemikiran dan kesadaran ini juga menimbulkan, mengakibatkan, ya, adanya hakikat realitas. Nah, tadi juga saya sampaikan dalam literatur lain metafisika itu disebut ontologi, ya. Jadi bahasa lain, ya, ada yang menyebut di buku lain metafisika itu ontologi, gitu, ya. Dan tentu identitas, artinya identitas inilah realitas. Identitas apa? Saya seorang Jawa, Anda seorang Batak, atau orang dari suku manapun lah, ya, itu identitas, ya. Atau ada yang orang beragama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain, itu identitas. Nah, itu adalah realitas. Jadi identitas itu adalah realitas. Oke. Yang kedua, epistemologi. Nah, kalau kita sudah di tahapan ini udah ada agak sedikit tinggi, ya. Jadi epistemologi ini cabang dari ilmu filsafat yang mengungkap kebenaran dan pengetahuan. Karena dia mengungkap kebenaran, ya, bertujuan mengungkap kebenaran dan pengetahuan, maka biasanya, ya, orang itu, ya, atau sesuatu itu dimulai dengan skeptisisme atau keraguan. Maka kemudian di sini ada tanda tanya. Lalu orang itu bertanya, gitu. Dan bertanya. Jadi tidak hanya cukup sekali bertanya, ya, bertanya terus ini gitu. Nah, dimulainya, ya, pada tahapan cabang yang kedua ini, ya, dimulainya dengan pertanyaan. Nah, kalau kita sudah bertanya, maka nanti kalau di dalam ilmu metodologi penelitian, ya, nanti ketika Anda sudah bertanya, maka perlu ada jawaban. Bagaimana jawaban itu timbul? Jawaban timbul kalau kita memahami pertanyaan itu, kemudian menemukan atau mencari sampai ketemu, maksudnya sih mencari teori, ya, yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, gitu. Tahap keduanya. Jadi ada nanti teori, ada konsep, kalau tidak ada teori ada pendekatan, gitu, ya, di dalam metode penelitian sosial. Jadi pertanyaan ini banyak pertanyaan maksudnya. Kemudian Anda mencoba menjawabnya. Bagaimana menjawabnya? Anda mencari teori, ya, Anda mencari konsep untuk menjawabnya itu. Nah, kalau sudah menemukan, kemudian dianalisis, menjawab pertanyaan itu, maka apakah jawaban itu rasional, gitu, ya. Dan tentu empiris. Kalau empiris itu artinya dari proses menganalisa, ya, memahami pertanyaan, atau lebih ilmiahnya itu sering disebut dengan RQ, research question, atau rumusan masalah kalau Anda di dalam skripsi itu nanti, ya. Jadi apa masalahnya, gitu? Apa sih persoalannya ini? Mengapa negara itu perang? Apa sih persoalannya? Nah, semacam-macam itulah, ya, pertanyaan. Nah, Anda cari teori untuk menjawabnya, ya. Kemudian Anda analisis, Anda proses, dan tentu nanti di dalam proses itu akan ada rasionalisme itu, ya, sehingga akan mendapatkan jawaban. Itulah epistemologi, ya, cabang filsafat kedua yang tentu lebih tinggi dari metafisika. Yang ketiga adalah aksiologi, ya. Ini lebih agak berat lagi, ya, dalam konteks sebagai cabang ilmu yang ketiga. Dia sudah tidak
hanya memahami hakikat realitas, menjawab dengan melalui teori-teori ya, yang kemudian memunculkan rasionalisme, tetapi cabang filsafat ini sudah lebih mendalam dengan apa? Mengkaji nilai dan etika ya. Jadi belum tentu realitas yang dianalisis dengan teori tadi itu dan menimbulkan rasionalitas itu mempunyai nilai dan etika yang baik ya. Belum tentu ya. Hasilnya bisa jadi ya, misalkan saya ambilkan sebuah contoh bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu kan sebagai hasil dari perkembangan pengetahuan juga ya, yang kemudian memunculkan penemuan adanya bom atom itu. Einstein yang menemukan formulanya, rumus-rumusnya. Jadi hasil dari proses tadi itu ya, proses metafisika epistemologi ya, itu diharapkan mempunyai nilai dan etika ya, ada moralitas di sini disebut dan estetika ya, yang tentu akan lebih banyak bermanfaat ya, dan memberi manfaat ya, daripada yang sebaliknya. Artinya justru membawa kemadharatan. Tentu rekan-rekan kita tidak bisa, kalau misalnya Anda mendebat pada saya itu, Pak itu kan menciptakan niatnya juga bagus gitu ya, membuat bom itu nuklir maksudnya saya itu untuk tujuan kemanusiaan ya, misalkan membantu mengatasi bencana atau mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan misalkan ya. Jadi tentu nilai-nilai yang dihasilkan dari perkembangan pengetahuan tadi itu dia selalu positif, dia selalu netral ya, katakanlah netral. Nah baru kemudian penggunaannya itulah yang mungkin bisa jadi ya, penggunaan dari hasil-hasil pengembangan pengetahuan tadi itu ya, yang bisa mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif dan membahayakan bagi peradaban manusia ya, contoh seperti bom atom itu ya. Jadi penemuannya, prosesnya, kemudian formulanya yaitu sangat bernilai dan tentu oleh penemunya ya tidak pernah terlintas ya, hal itu akan digunakan untuk peperangan ya, dan untuk mematikan orang. Nah, tetapi kemudian penggunaannya ternyata ada yang semacam itu ya. Jadi inilah yang paling tinggi ya di dalam cabang ilmu filsafat, di mana aksiologi ini ya betul-betul mengkaji pengetahuan itu untuk tujuan nilai dan etika ya. Tentu pastilah yang untuk kebaikan ya. Tidak ada nilai-nilai pengetahuan itu yang sifatnya adalah negatif. Nah penggunaannya bisa jadi itu yang berakibat pada negatif. Oke, terakhir rekan-rekan sekalian, jadi kesemua dari yang tadi setelah saya jelaskan itu ya adanya perbedaan ilmu sosial, sedikit perbedaan ya, antara ilmu sosial pada kajiannya saja ya, dan ilmu pengetahuan alam bagaimana mereka mencarinya ya. Kemudian atau boleh saya kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau ilmu sosial itu adalah pencarian kebijaksanaan ya, lebih kepada filsafatnya. Kalau ilmu pengetahuan alam itu lebih pada bagaimana mengejar kebenarannya yang melalui cara-caranya itu. Kemudian bagaimana dua-duanya itu ya, ilmu sosial dan ilmu alam itu bila dikaitkan dengan pemahaman dan pengkajian filsafat, maka
dia mempunyai 3 cabang ini ya, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang terakhir bagaimana memahami landasan pengetahuannya ya. Tentu yang pertama pengejaran ilmiah ya, maksudnya adalah temuan kekayaan warisan pemikiran filosofis dan ilmiah sepanjang sejarah dan para pemikir hebat yang membentuk pemahaman kita. Jadi baik IPS maupun IPA ya, maka warisannya atau apa istilahnya itu apa itu ada bahasa yang legasinya gitu ya. Legasinya itu adalah tetap pemikiran filosof ya, pemikiran filosofis. Ini tadi tetap tidak akan bisa terlepas dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi ya. Dan inilah yang ilmiah ya, yang menjadikan ilmiahnya itu karena ini nanti ada teori di sini, ada nilai ya, ada realitas di sini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi landasan pengetahuannya adalah pengejaran masalah keilmiahan. Kemudian yang kedua ada memperluas cakrawala ya. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai landasan pengetahuan yang baik ya, dengan cara-cara tadi itu ya, cabang-cabang di dalam filsafat itu dipakai, digunakan, maka dia mempunyai cakrawala yang luas ya. Mengagumi keterkaitan antara falsafat dan sains ya, dua-duanya langsung di IPA dan IPS tadi, yang saling terkait untuk menerangi pemahaman kita tentang dunia ya. Jadi dua-duanya dipakai, filsafat atau sosial dan sains ya. Nah tentu kalau dua-duanya itu digunakan ya, maka seseorang itu akan sangat luas cakrawala pengetahuannya. Nah yang terakhir, kalau orang itu sudah mempunyai landasan pengetahuan yang sangat ilmiah, mempunyai cakrawala yang sangat luas, maka perjalanan hidupnya pun sangat reflektif ya. Artinya apa perjalanan hidup yang reflektif itu? Perjalanan hidup yang selalu kembali kalau merenungkan segala sesuatunya itu adalah untuk kebaikan, untuk kebenaran gitu ya, untuk keindahan, untuk semua didedikasikan untuk hal yang baik. Itulah perjalanan hidup yang reflektif, bukan perjalanan hidup yang merusak ya. Jadi alam menjadi rusak atau apapun lah ya, yang bisa menjadikan kematuratan bagi manusia, itu bukan perjalanan hidup yang reflektif ya. Jadi intinya dalam perkuliahan yang ketiga ini, bagaimana nanti filsafat ilmu itu bisa menjadi landasan pengetahuan Anda dengan cara apa? Ilmiah, cakrawala luas, dan perjalanan yang reflektif. PR-nya oke. Kalau Anda penasaran ya tentang bagaimana landasan pengetahuan tadi itu, mulailah pencarian pengetahuan Anda sekarang. Jadi Anda mau mempelajari ilmu komunikasi, semoga saya nggak salah ya kelas ini ya, kelas komunikasi. Nah coba dicari Anda itu sebenarnya apa yang ingin dipahami, diterapkan, dikuasai gitu ya di dalam masalah komunikasi atau politik atau apalah ilmu prodi yang Anda ambil saat ini. Saya kira demikian ya rekan-rekan, sebagai kuliah asinkronus pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.